dan juga semakin banyak ya. Dan mudah-mudahan kalau hari ini kita bertemu di Zoom, suatu saat kita bisa bertemu secara langsung dan mudah-mudahan kita reunian lagi di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Baik. Baik, Bapak dan Ibu semua, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak dan Ibu semua? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Mudah-mudahan yang sedang punya hajat Allah kabulkan hajatnya. Ya mudah-mudahan yang sedang sakit Allah sehatkan. Mudah-mudahan yang ingin anak dan tangannya semakin baik Allah semakin baikkan mereka ya. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu semua, puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah yang Maha Ghafur. Alhamdulillah di hari ini ada yang tahu hari keberapa Bapak dan Ibu semua? ke-21. Hari ke-21 di bulan Ramadan ya. Bertepatan dengan 3 Mei 2021 ya. Insya Allah Bapak dan Ibu semua di hari ini kita akan dibersamai oleh salah satu guru saya, sahabat saya, salah satu trainer nasional ABCO. Beliau adalah Bang Rian ya. Alhamdulillah beliau sudah bergabung bersama kita. Bapak dan Ibu semua, sebelum memulai acaranya, mari kita sama-sama membaca Ummul Quran Al-Fatihah agar memberikan keberkahan pada kita semua. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya, baik Bapak dan Ibu semua, alhamdulillah. Terima kasih, acara pembuka sudah dan alhamdulillah Bang Rian juga sudah siap membersamai kita ya. Gimana kabarnya Bang Rian sekeluarga? Alhamdulillah luar biasa, Allahu Akbar. Alhamdulillah luar biasa. Jadi hari ini adalah hari yang tepat Bang Rian mengisi ya. Tadinya hari Rabu cuma kita geser. Ternyata hari Rabu beliau juga mau ini Bapak dan Ibu semua. Mau wisata ternyata. Wisata ke orang tua ya. Luar biasa. Baik Bapak dan Ibu semua, supaya ilmu yang kita dapatkan juga semakin banyak, tanpa panjang kalam kepada Bang Rian dipersilahkan. Silahkan Bang Rian. Ya, terima kasih Kak Lesmana ya, yang selalu semangat, selalu luar biasa, selalu menginspirasi buat kita semuanya. Amin Allahumma amin. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, semangat semuanya masih ya. Wah, kalau ya, subuh nih biasanya ada yang jogging ya. Tapi kali ini joggingnya mungkin sebentar aja lalu kita lanjut belajar bareng di sini. Ya, jadi Ramadan kali ini merupakan Ramadan yang cukup spesial bagi teman-teman semua, bagi kita semua, terutama bagi sahabat-sahabat ABCO, karena memang agenda inspirasi Ramadan ini kenapa kita mulai pagi supaya benar-benar bisa kita serap bersama ya. Jadi banyak sekali trainer-trainer atau sahabat-sahabat ABCO yang mudah-mudahan bisa saling berbagi di sini. Termasuk hari ini juga kita akan sharing, kita akan diskusi bersama bagaimana caranya menjadi guru dan juga orang tua yang cakep. Ya. Kan biasanya kalau misalnya mau mantun gitu ya,
Buah pisang, buah durian. Cakep, gitu ya. Buah durian jelas berduri. Nama panjang saya Handrian, boleh panggil Rian, boleh panggil Andri. Nah, jadi kata cakep, ya, kata cakep ini biasanya melekat ya atau viral atau ramai ketika ada orang yang ingin mengucap pantun, ya. Api berkobar di tengah taman. Cakep. Oh. Ya. Di tengah taman terasa hangat. Ya. Apa kabar semua teman-teman? Cakep. Teman-teman cakep ya. Alhamdulillah ya. Teman-teman semua yang penuh semangat. Nah, tepuk tangan dulu buat semuanya. Ya, jadi teman-teman ya, sahabat-sahabat Apko yang luar biasa karena biasa di luar ya. Hari ini adalah hari yang luar biasa. Karena sekali lagi kita keluar dari kebiasaan ya. Yang tadinya mungkin habis sholat subuh tidur lagi. Ya, yang tadinya mungkin habis sholat subuh jogging ya, tadarus dan sebagainya. Tapi hari ini kita belajar dan berdiskusi bersama di pagi hari. Sama-sama mencoba untuk saling memberikan inspirasi. Amin ya rabbal alamin. Tadi di awal tuh ada Bunda yang nanya, Bang, cakep sama cakap apa bedanya? Ya. Cakep sama cakap bedanya di E sama di A. Ya. Iyalah kalau itu tahu. Ya. Cuma kalau misalnya cakap, biasanya kan kaitannya dengan kecakapan, keahlian, kemampuan gitu ya. Itu kalau cakap ya. Di pramuka misalnya ada namanya TKK, tanda kecakapan khusus. Ya. Artinya dia punya keahlian khusus tuh. Ada yang gambarnya memasak, ada yang mendaki, ada yang jelajah, dan sebagainya. Nah, tapi hari ini kita nggak bahas itu. Yang kita bahas adalah cakep. Apa itu cakep? Cakep merupakan satu buah akronim. Ya, akronim itu singkatan yang bisa dibaca menjadi satu kata. Ya, jadi kalau misalnya kemarin tuh ada UTBK atau ada soal-soal masuk perguruan tinggi misalnya, biasanya ada soal bahasa Indonesia. Manakah yang termasuk akronim? Nah, jadi ada akronim, ada singkatan. Kalau akronim itu dibacanya satu kata, kalau singkatan dibacanya satu huruf. Itu bedanya. Jadi kalau misalnya akronim, contohnya tuh ABRI, ya, kan dibacanya ABRI, bukan ABRI. Tapi kalau singkatan itu TNI, Tentara Nasional Indonesia, itu singkatan karena dibacanya satu huruf. Nah, kalau ABRI dibaca satu kata, itu namanya akronim. Loh, kok jadi belajar bahasa Indonesia? Iya, saya kangen ngajar bahasa Indonesia sebenarnya. Nah, teman-teman, yang akan kita bahas adalah cakep. Jadi cakep itu adalah satu buah akronim dari cerdas, asik, kreatif, energik, periang. Oke? Cerdas, asik, kreatif, energik, periang. Oke? Nah, di abad ke-21 ini, ya, saat benar-benar teknologi ya dimaksimalkan oleh kita membutuhkan karakter ya, karakter yang harus kita tonjolkan, karakter yang harus kita asah ya. Salah satunya adalah si cakep ini. Bagaimana tidak? Kalau misalnya kata Sayyidina Ali kan, didiklah anak sesuai dengan zamannya. Ya, zaman sekarang itu ibaratnya handphone itu nggak bisa lepas dari tangan. Ya, baik itu anak-anak ataupun orang tua. Ditambah lagi pandemi seperti ini, yang namanya handphone itu menjadi satu buah barang wajib. Bahkan bahasa kasarnya nih, orang miskin aja harus punya handphone. Ya, salah satunya adalah untuk daring, untuk belajar online gitu. Nah, sekarang ini karakter cakep adalah salah satu karakter yang memang harus kita tonjolkan, harus kita asah, harus kita perdalam lebih greget lagi. Kenapa? Karena
untuk menghadapi tantangan zaman yang seperti ini, kita harus bisa beradaptasi. Kita harus bisa melawan gitu ya. Kalau kita cuma diam aja, kalau kita cuma berpangku tangan, kita pasrah pada keadaan, kita hanya bisa mendidik bagaimana seperti kita dididik. Ya, mohon maaf, mungkin kita akan terlindas. Dengan bergabungnya kita di komunitas-komunitas, ya, salah satunya adalah di komunitas air ini ya, APKO Inspirasi Ramadan ini mengajak kita untuk beradaptasi, untuk bekerja sama, untuk saling menguatkan, ya, saling menguatkan agar nantinya kita bisa menghadapi zaman ini. Ya, semoga kita semuanya bisa. Amin ya robbal alamin. Nah, teman-teman, kita akan bahas satu persatu. Cakep, ya. C-nya adalah cerdas. Di awal tadi ada istilah handphone atau smartphone. Ponsel pintar, ponsel cerdas. Jangan sampai kita yang penggunanya, usernya, itu kalah cerdas dengan handphone kita. Oke? Kalah cerdas dengan handphone kita. Jadi, istilahnya, kalau kita punya smartphone, kita harus bisa jadi smart people. Asik, ya. Kalau kita punya smartphone, kita harus bisa jadi smart people. Nah, artinya kita harus bisa jadi orang yang cerdas, jangan kalah cerdas dengan handphone kita. Gitu. Sekarang apa sih yang nggak bisa ditemuin di handphone? Semuanya ada, ya, semuanya bisa. Ya. Ada Mbah Google, ada Siri dan sebagainya, ya. Banyak banget yang bisa kita temukan. Ya. Nah, di sini tinggal bagaimana kita bijak dalam menggunakannya. Karena cerdas itu erat kaitannya dengan bijak. Oke, semakin orang itu cerdas, bisa jadi semakin orang itu bijak. Semakin orang itu bijak, bisa jadi semakin orang itu cerdas. Oleh sebab itu, bagaimana bijaknya kita, cerdasnya kita menggunakan handphone kita. Handphone ini boleh dibilang adalah pisau bermata dua. Kalau sampai kita melakukannya untuk kebaikan-kebaikan, maka dia akan memberikan banyak sekali kebaikan. Sampai mungkin kita lupa bagaimana cara melakukan hal yang nggak baik. Tapi, kalau kita gunakan untuk yang nggak baik, jangan kaget ketika kita akan sulit untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Gitu. Jadi, si handphone ini akan sangat membantu meningkatkan kecerdasan kita apabila kita bisa bijak dalam menggunakannya. Tuh, banyak banget informasi yang bisa kita dapatkan. Ketik aja misalnya di Google, parenting. Wah, itu akan banyak banget teori-teori parenting yang bisa kita dapatkan. Ya. Bahkan, kita bisa berkumpul di sini, silaturahim di sini, diskusi di sini, salah satunya adalah karena kita punya handphone. Betul ya? Karena kita gabung di grup WA. Karena kita ketemu. Ya. Salah satunya ya difasilitasi lewat handphone itu. Selain Allah memang mempertemukan kita dalam satu wadah yang istimewa. Nah, teman-teman, sekarang nih tinggal bagaimana caranya, ya, bagaimana caranya kita bisa bijak dalam menggunakan handphone kita. Bagaimana kita bisa mengatur waktu kita untuk menatap betapa indahnya layar handphone kita. Kadang-kadang suka lupa waktu ketika kita lihat handphone. Gitu. Nah, teman-teman, di handphone juga ketika kita ingin meningkatkan kecerdasan kita, sudah banyak aplikasi-aplikasi, ya, sudah banyak hal-hal yang bisa kita lakukan di fotografi, di videografi, ya, di bahkan kajian-kajian gitu ya, mau kajian yang religi, yang apapun, itu semuanya ada. Ya, boleh dibilang semua udah ada di genggaman kita. Tinggal bagaimana kita bijaknya saja. Nah, jadi ini merupakan satu buah peluang bagi kita, bagaimana caranya kita meningkatkan kecerdasan kita. Ya, agar karakter yang pertama, C, cerdas, itu bisa kita lebih baik lagi, lebih tajam lagi, gitu. Ya, jangan sampai handphone kita malah, ya mohon maaf, kadang-kadang yang viral saat ini kayak misalnya TikTok gitu ya. Ini kan bukan cuma anak-anak remaja aja, tapi sekarang sudah mulai merasuk ya
ke emak-emak gitu, joget-joget nggak jelas gitu ya. Kalau saya pribadi bukan orang yang mendukung, tapi saya juga nggak berani buat melarang. Kenapa? Ya karena balik lagi, ternyata ada orang yang berpendapat bahwa masuk ke TikTok itu, ya, itu kayak misalnya gini, oh itu haram ini itu segala macam. Tapi ternyata di TikTok pun banyak ceramah-ceramah singkat gitu, di mana orang-orang kadang-kadang itu kurang suka dengerin ceramah yang lama-lama. Dia sukanya quotes-quotes singkat, dan itu salah satunya didapat di TikTok. Nah, itu kan jadi sarana untuk sesuatu yang baik juga. Tapi kalau misalnya kita menyikapinya, ya, tinggal bagaimana kita menimbang, ya, bagaimana kita bijak untuk menentukan bahwa itu lebih besar mana nih manfaatnya atau mudaratnya. Kan seperti itu. Ketika kita bijak, ketika kita cerdas, maka kita akan mendapatkan hasil yang terbaik. Amin ya robbal alamin. Seperti itu teman-teman ya. Itu cerdas. Nah sekarang yang kedua, ternyata cerdas aja nggak cukup. Ya, kita harus bisa menyampaikan kecerdasan kita dengan cara yang asik. Ya, jadi A-nya adalah asik ya. Cakep, cerdas, asik. Nah, asik ini adalah salah satu cara untuk menyampaikan kecerdasan yang tadi sudah kita dapatkan ya. Kita dapat ilmu, amalkan walau hanya satu ayat. Amalkan walau hanya sedikit gitu ya. Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang hidup pasti akan merasakan mati. Wah, misalnya kita ingin mengamalkan itu. Tapi sampaikan itu dengan cara yang asik gitu. Jangan sampai, mohon maaf, kita mendoktrin dengan cara yang menyeramkan gitu ya. Ya. Karena apa? Karena setiap kata itu kan adalah doa ya. Betul ya, setiap kata itu adalah doa. Apa yang kita katakan kadang-kadang itu merasuk, bukan kadang-kadang sih. Apa yang kita katakan itu merasuk ke dalam pikiran kita. Walaupun di depannya ada kata jangan. Kayak misalnya gini, teman-teman, coba sekarang teman-teman semua pejamkan matanya. Oke, pejamkan matanya. Pejamkan matanya. Oke, merem aja tapi jangan tidur, merem aja. Pejamkan matanya. Setelah pejamkan matanya, teman-teman semua, jangan bayangkan kambing. Jangan bayangkan kambing. Saya bilang jangan bayangkan kambing. Jangan bayangkan kambingnya warna pink. Sejak kapan ada kambing warna pink? Nggak ada itu kambing warna pink. Oke? Jangan bayangkan kambingnya warna pink. Emang sound the sheep gitu ya. Jangan bayangkan kambing warna pinknya lompat-lompat. Nah lu, kambing pink lompat-lompat. Jangan dibayangin. Nggak ada sejarahnya kambing pink itu lompat-lompat. Oke, dibuka matanya. Sekarang dibuka matanya, ya, dikucek-kucek dikit biar nggak ngantuk, ya. Ketika saya katakan jangan bayangkan kambing warna pink, maka yang terjadi apa? Membayangkan. Jadi membayangkan ada kambing warna kambing warna pink. Malah terdiam. Iya, malah ngebayangin. Padahal di depannya ada kata jangan bayangin, tapi ternyata kita malah ngebayangin gitu. Jangan bayangin warna pink, ya, kambingnya warna pink. Lah, kambingnya tiba-tiba warna pink. Ada domba, ya, kayak kecemplung di empang stroberi gitu, ya, di kolam stroberi, tiba-tiba kambingnya warna pink. Nah, di sini, yang dimaksud dengan asik adalah, yuk kita sampaikan satu buah kebaikan dengan cara yang baik, agar pesan kebaikan itu bisa sampai dengan baik, gitu, ya. Kadang-kadang kan gini teman-teman, ya, kita bilang sama anak-anak kita nih, jangan lari-larian, gitu kan misalnya. Jangan lari-larian. Tiba-tiba apa? Dia larinya malah makin kencang. Jangan naik-naik. Dia malah naik. Namanya juga anak-anak. Karena apa yang diingat belakangnya, ya. Hati-hati ntar jatuh. Gerubrak. Tuh kan dibilangin juga apa, nggak ngerti sih, ya kan biasa orang tua gitu ya. Nah, karena apa? Karena bisa jadi setiap kata itu adalah sebuah doa. Oleh sebab itu kita harus bisa mengendalikannya dengan asik gitu ya, dengan enak, dengan nyaman gitu. Jangan sampai kata-kata yang keluar dari kita itu adalah kata-kata yang negatif, kata-kata yang nggak baik gitu. Bang, berarti jangan bilang jangan dong, berarti nggak boleh bilang jangan dong. Ya, siapa bilang? Kalau misalnya nggak boleh bilang jangan, nanti yang ada saya di penjara. Kenapa saya di penjara? Karena saya menistakan Al-Quran. Loh,
Kaitannya apa? Wala takrobu zina. Misalnya ya, wala takrobu zina. Janganlah mendekati zina. Janganlah mendekati zina. Berarti orang-orang bakal mendekati zina dong bang, gitu ya. Ayo lu gimana lu ya. Ya enggak gitu. Enggaknya kenapa? Karena belakangnya ada lanjutannya. Jika enggak kuat maka berpuasa, menikah, seperti itu. Ya, sama halnya kita bilang, nah jangan lari-larian, jalan aja jalan, oke? Nah gitu yang tenang ya. Nah, pinter. Kalau seperti itu enggak masalah, enggak kenapa-kenapa. Oke? Karena ada lanjutannya. Jangan sampai kita mentok di tengah yang memang itu bahasanya negatif, ya. Kalau misalnya memang kita menggunakan bahasa yang negatif, lanjutkan dengan kata-kata yang positif. Nah, bangun nak. Sahur. Ayo, bangun. Males banget sih jadi anak. Dibanguninnya susah banget sih. Kalau misalnya kata-kata itu yang kita ucapkan, maka yang tertanam di anak apa? Males banget sih. Susah banget sih. Ya kan males, akan susah. Kenapa? Karena setiap kata itu akan tertanam gitu, akan tersugesti, akan menyugesti kita. Gitu. Jadi gimana cara bangunin anak? Ayo nak bangun nak. Sahur nak. Wah, nanti kan puasanya kuat kalau misalnya sahur. Oke? Cakep nggak? Cakep gitu. Jadi kata-kata yang positif yang keluar, ya. Kalau misalnya kita bilang, nak, kamu jangan males, kamu tuh harus jadi anak yang pintar, kamu harus jadi anak yang rajin, anak yang cerdas, nak. Sehingga apa? Malesnya itu ketutup dengan kata-kata yang positif. Oke? Itu asik namanya. Jadi kita menyampaikan sesuatu, ya, itu dengan cara yang asyik. Gitu. Nyaman kita ucapkan, nyaman didengarkan, ya. Bukan berarti kita nggak boleh bilang jangan, bukan. Boleh kita bilang jangan, tapi tambahkan dengan kata-kata yang positifnya. Jangan hanya berhenti di negatifnya. Itulah asyik, ya. Cerdas, asyik. Sampaikan sesuatu yang cerdas dengan cara yang asyik. Sekarang, bagaimana caranya supaya kita bisa menyampaikan sesuatu itu dengan asyik? Tentunya kita harus kreatif. Oke? Poin ketiga, karakter yang ketiga. Cerdas, asyik, kreatif. Oke? Kreatif. Ketika kita menyampaikan sesuatu yang asyik, kita harus punya yang namanya kreativitas. Nah, kreativitas ini, ya, kreativitas ini adalah sebuah barang mahal yang belum tentu semua orang itu punya. Kenapa? Kreatif ini salah satu indikatornya adalah kita melakukan sesuatu yang berbeda untuk hasil yang sama. Melakukan sesuatu yang berbeda untuk hasil yang sama. Kalau melakukan sesuatu yang sama untuk hasil yang berbeda, itu namanya kita nunggu keajaiban. Setiap hari kita lakukan sesuatu yang sama gitu. Tapi kita berharap hasilnya berbeda. Ya, itu tinggal tunggu keajaiban aja gitu. Suatu saat Allah memberikan karunia kepada kita, maka hasilnya akan berbeda. Tapi melakukan sesuatu yang berbeda untuk hasil yang sama, tujuan yang sama, itu namanya kreatif. Misal, kita mau ngedidik anak kita, dia bisa lepas dari handphone. Dia nggak kecanduan gadgetnya. Setiap hari kita omelin terus misalnya. Kamu handphone lagi. Bisa gak sih lepas handphone? Bisa gak sih nggak usah main handphone gitu sehari 2 hari? Kalau setiap hari kita gituin, berharap hasilnya akan berbeda, berharap suatu saat anak itu akan berubah, ya kita tinggal nunggu waktu aja. Apakah dia akan berubah ataukah tidak? Kalau dia berubah, apakah berubahnya itu karena memang kemauan dari dirinya atau karena terpaksa? Tapi kalau kita melakukan cara yang berbeda untuk hasil yang sama, hasilnya apa? Hasilnya misalnya ingin anak itu lepas dari handphone, ya. Maka kita lakukan treatment. Treatmentnya apa? Dengan memberikannya kreativitas yang lain. Kamu lagi nonton apa sih, nak?
Iya, nonton truk. Wah, ini keren banget ya, truknya bisa nyala-nyala, dia bempernya ceper, nanti bisa gasruk-gasruk misalnya kayak gitu. Ya, oke gitu. Gimana kalau misalnya kita bikin truk yang bisa gasruk kayak gitu? Truk yang bisa goyang-goyang. Wah, itu anak saya. Kalau udah ketemu mainan, terus dia gunting-gunting kardus, ini teman-teman kalau lihat di sebelah sana, mohon maaf, rumah saya agak berantakan. Kenapa? Karena di situ banyak kardus-kardus yang biasa dia gunting. Untuk apa? Untuk kreativitasnya dia. Untuk saya coba jauhkan dia dari handphone. Sehingga apa? Tangannya sibuk diolah yang lain. Jadi nggak hanya handphone terus gitu. Ya, terkadang dia gunting buat ini, buat itu, berantakan dikit, ya nggak apa-apa deh. Nanti kan bisa dirapiin lagi. Tapi kalau misalnya sampai dia benar-benar kecanduan, ini yang sangat menyeramkan buat kita. Jadi mau nggak mau kita harus melakukan sesuatu yang berbeda. Jangan sampai caranya sama terus gitu. Tapi kita harus melakukan cara yang berbeda untuk tujuan yang sama gitu. Jadi tujuannya apa nih? Tujuannya supaya anak lepas dari handphone. Ya berarti ya kita harus lakukan cara-cara yang berbeda, cara yang kreatif. Semoga dengan kita bergabung, berkomunitas, ya kita bisa mendapatkan inspirasi-inspirasi dari banyak orang. Saya pun ketika ngobrol kayak begini, kadang-kadang saya pun banyak dapat inspirasi dari teman-teman gitu. Jadi kreatif di sini kita harus punya banyak cara, ya. Kita harus punya banyak alternatif, ya. Karena sesuatu yang cerdas, yang ingin disampaikan dengan asik, ya salah satunya kita harus punya banyak cara. Kalau caranya itu juga, nanti jadi nggak asik, gitu. Itu jadi nggak asik nantinya. Supaya bisa asik, ya mau nggak mau kita harus kreatif. Oke? Nah, misalnya, terdengar? Yang tahu lagunya, langsung nyanyi bareng. Yang tahu lagunya, langsung nyanyi bareng. Apuse kokondawo darani sendiri berinso. Berarti kebanyakan di sini adalah generasi anak mudanya sedikit tenggelam. Kenapa? Kalau anak muda, apalagi laki-laki ya, apalagi laki-laki, mungkin dia akan bernyanyi Garuda di dadaku. oh iya. Garuda kebanggaanku. Ya Rabe sorendoreri. Ya. Jadi yang tadinya nyanyi Garuda di dadaku, gara-gara ada yang ngetik Apuse, ada yang nyanyi Apuse kokondo. Garuda kokondo ya Rabe sorendoreri. Dia jadi ikut-ikutan nyanyi Apuse gitu. Nah, teman-teman, ini namanya apa? Harmonika, bukan Agnes Monica ya. Nah, si harmonika ini sedikit cerita ya. Saya dulu sempat ngamen. Jadi saya kuliah itu sambil ngamen, teman-teman ya. Saya kuliah di UNJ di Rawamangun, saya tinggal di Cipedak, Jagakarsa waktu itu ya. Ya deket-deket Depok lah ya, masih Jakarta, perbatasan antara Jakarta dengan Depok. Lalu saya kuliah di UNJ di Rawamangun. Suatu saat saya ngamen, singkat cerita, suatu saat saya ngamen, ternyata itu ada Satpol PP kalau zaman dulu tuh ya, Satpol PP. Kalau saya bawa gitar, saya pernah satu kali ketangkep. Sakitnya nggak seberapa sakit, nggak dipukulin, nggak diapa-apain, enggak gitu. Ya, cuma ditangkap aja. Lalu habis ditangkap, karena bersyukurnya saya punya teman Satpol PP, ada yang ngejamin saya. Saya nggak bakal ngamen lagi. Tapi karena memang kebutuhan, mau nggak mau saya harus ngamen, ya. Karena saya berangkat pergi pulang kuliah itu butuh uang yang cukup besar, dan mohon maaf, ayah saya cuma cleaning service, cuma tukang ngepel di ISTN. Ibu saya pun ya kerjanya kuli serabutan, kadang nyuci, kadang jadi pembantu rumah tangga dan sebagainya. Jadi saya kuliah pun itu harus biaya sendiri, baik itu bayarannya atau mungkin macam-macam lah gitu ya, buku-bukunya gitu.
itu lebih banyak mau nggak mau harus survive gitu. Nah, ketika saya ngamen pakai gitar, itu pernah ketangkep. Dan itu kan mencolok banget kalau tukang ngamen bawa-bawa gitar. Akhirnya saya belilah harmonika. Ya, ini bisa masuk ke kantong. Set. Jadi kalau misalnya lagi ada Satpol PP, ini tinggal saya masukin ke kantong. Nah, jadi saya nggak ketahuan kalau saya lagi ngamen. Nah, tapi teman-teman, tujuannya sama, yaitu saya mau dapat uang. Atau enggak, minimal banget, saya gratis dari Depok ke Rawamangun, ke kampus. Tapi dengan cara yang berbeda. Ya, dengan cara yang berbeda. Oke? Itu disebutnya kreatif. Itu disebutnya kreatif. Kalau saya menganalogikannya seperti itu, teman-teman, ya. Itu kreatif. Jadi mau nggak mau, kita harus berpikir keras, gitu ya. Kita harus berpikir keras bagaimana caranya agar ya, kita bisa melakukan sesuatu yang berbeda. Ya. Berbeda itu nggak harus selalu negatif, ya. Tapi ada hal-hal positif yang bisa kita ambil, bisa kita cari. Dapatnya dari mana? Dapatnya dari orang-orang yang ada di sekitar kita. Dengan bergabungnya kita di APKO Inspirasi Ramadan seperti ini, ya, atau enggak, kalau sebelumnya apa, Kang Ima, nama grupnya ya? Motivasi ya. Apa? Motivasi yang gitu ya. Siapa tahu nanti nih di antara teman-teman itu ada yang menjadi pembicaranya. Betul nggak, Kang Ima? Kan nggak menutup kemungkinan ya. Jadi misalnya nih udah 3 bulan 4 bulan ngelihat muka-mukanya muka-muka trainer APKO terus, dan ternyata di antara teman-teman mungkin kita melihat ada, wah ini kayaknya peserta pernah jadi pembicara nih. Ini kayaknya peserta salah satu orang yang dia juga sebenarnya bisa untuk kita ajak berkolaborasi, ya. Kita ajak untuk yuk kita gabung bareng di sini misalnya gitu. Karena yang namanya motivasi yang atau APKO Inspirasi Ramadan ini, kita sama-sama berbagi inspirasi, ya. Dan inspirasi itu datangnya bisa dari mana aja gitu. Di antara teman-teman mungkin ada yang bilang sama Kalesmana, boleh gak nanti saya berbagi inspirasi juga? Wah, itu pasti Kalesmana akan senang banget ya, Kak ya. Kita akan senang banget. Kenapa? Kita mendapatkan sesuatu yang baru lagi. Artinya dengan penyampaian dari teman-teman, maka bertambahlah kreativitas kita. Maka bertambahlah kecerdasan kita, ya. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Cerdas, asik, kreatif, ya. Dimana sekali lagi harus saya katakan yang namanya kreativitas itu, ya, butuh sesuatu yang luar biasa. Salah satunya adalah energi. Energi. Itu sebabnya cakep, cerdas, asik, kreatif, energik, ya. Energik. Jadi E-nya itu adalah energik. Bagaimana caranya agar cerdas, asik, kreatif, ya. Ketika kita melakukan ini, ketika kita belajar, ketika kita mengajar, ketika kita menyampaikannya dengan asik, ya, dengan sesuatu yang kreatif, kita nggak kekuras, kita nggak habis, gitu. Oleh sebab itu kita butuh yang namanya energi, oke? Energik. Nah, kita masuk ke energik sekarang. Poin keempat, karakter yang keempat adalah energik. Nah, jadi ketika kita melakukan satu buah kreativitas, kita browsing, kita ikut komunitas, kita berbagi, kita mendapatkan inspirasi dan sebagainya, kita butuh yang namanya energi. Kita duduk di sini bersama pun, kita butuh energi, betul gak? Kalau kita lemes, saya rasa habis sahur udah langsung tidur, ya. Kalau misalnya kita lunglai gitu ya, saya rasa teman-teman semua ya di sini yang nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Makanya kita butuh energi. Salah satu sumber energi terbesar kita adalah cinta. Asli, ya. Cinta. Jadi ketika kita punya yang namanya cinta, kita bisa punya energi yang besar. Misal, cinta seorang manusia kepada Tuhannya. Kita belajar dari ayah kita semua, Nabi Ibrahim alaihissalam, ya, cintanya kepada Allah memberanikan beliau untuk menyembelih anaknya sendiri. Itu kan butuh energi yang luar biasa. Kita belajar dari
Ismail. Cintanya kepada Allah membuat dia rela untuk disembelih. Kita belajar dari Nabi Muhammad SAW. Cintanya kepada Allah, cintanya kepada umatnya. Umatku. Nanti gimana umatku? Ya. Kita belajar dari orang tua kita tentang cinta. Bagaimana seperti kita sekarang ini, ya, itu salah satunya orang tua kita, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala. Iya kan? Ayah saya itu cuma cleaning service, cuma tukang ngepel. Tapi alhamdulillah dua-duanya anaknya sarjana. Tapi alhamdulillah dengan cintanya beliau, dengan energi yang luar biasa, bisa membuat satu buah perubahan. Mungkin perubahan itu bukan terjadi pada diri kita, tapi bisa jadi pada anak-anak kita nanti. Tinggal bagaimana kita bisa berusaha juga berdoa, ya, berdoa dan berusaha untuk menunjukkan cinta kita. Tentunya cinta kepada yang kita cintai dan orang yang mencintai kita atau apapun yang mencintai kita. Allah cinta sama kita, Allah sayang sama kita. Buktinya apa? Macam-macam. Kita diberikan berbagai macam nikmat yang boleh dibilang sampai menggunakan kalkulator yang paling canggih pun kita nggak bisa ngitung nikmat yang Allah berikan buat kita. Setuju gak? Bang, saya buktinya lagi diuji. Saya buktinya lagi susah. Saya sakit-sakitan. Justru sakit itu Allah lagi cinta banget sama kita. Kenapa? Karena dengan kita sakit, itu sedang mendekatkan diri kepada Allah. Ya, orang biasanya kalau sakit gigi, astagfirullahaladzim, ya Allah, sakit banget ya Allah. Jadi banyak istighfar. Itu baru sakit gigi. Gimana kalau sakitnya lebih parah? Liver, jantung, COVID gitu ya misalnya. Itu pasti nggak jauh-jauh dari Al-Quran kalau yang Muslim. Terus juga tasbih gitu ya. Itu kalau dirawat di rumah sakit, sakit apa? Liver, terus gula, diabetes, segala macam. Itu yang namanya Al-Quran sama tasbih itu pasti dekat-dekat itu. Ya. Artinya apa? Kita sedang sangat dekat kepada Allah. Makin parah sakitnya, makin Allah cinta, makin Allah sayang sebenarnya. Ya. Ditambah lagi, ketika kita sakit, tapi kita ridho, kita ikhlas, Allah sedang mengampuni dosa kita sedikit demi sedikit. Kalau nggak cinta, nggak bakal diampuni dosa-dosa kita. Kalau nggak sayang, nggak bakal diampuni dosa-dosa kita. Cuma yang jadi masalah adalah caranya dengan cara yang ya sedikit diomel-omelin lah sama Allah gitu ya. Ini kaitannya dengan materi kita yang sebelumnya. Robbik firli wali walidaya warhamhuma kama rabbayani shogiro. Ya Allah, sayangilah kedua orang tuaku sebagaimana orang tuaku menyayangiku di waktu kecil. Ya. Kita harus introspeksi diri. Jangan-jangan ketika anak kita masih kecil, itu sering kita omel-omelin. Kalau anak kita kecil, sering kita omel-omelin, maka yang terjadi apa? Sayangilah kedua orang tuaku sebagaimana menyayangiku di waktu kecil. Sekarang teman-teman yang udah pada tua, udah senior gitu ya, masih membaca gak doa itu? Habis sholat dibaca gak Robbik firli wali walidaya warhamhuma kama rabbayani shogiro? Masih dibaca gak? Masih. Ya, bahkan walaupun orang tuanya udah meninggal, doa itu tetap kita baca. Cuma yang jadi masalah adalah kama rabbayani shogiro. Sayangilah kedua orang tuaku sebagaimana menyayangiku di waktu kecil. Begitu pula anak-anak kita akan membaca doa itu sampai kita meninggal pun anak kita tetap baca doa itu. Sekarang yang jadi masalah ketika anak kita kecil, kita omel-omelin. Mama tuh sayang sama kamu karena ya Allah, nah, mama tuh marah begini, mama kesel begini, mama tuh marah-marahin kamu karena mama sayang sama kamu, nak. Ada gak orang tua yang kayak gitu? Ada, saya. Ya. Mama tuh marah sama kamu karena mama sayang sama kamu. Nah, ketika kita tua, Allah itu sayang sama kita. Sayang sama kita. Tapi dengan cara marah. Kenapa? Karena kita sayang sama anak kita dengan cara
marah-marah. Dan penyambungnya adalah doa tadi, kamar bayani sogiro. Sayangilah kedua orang tuaku sebagaimana menyayangiku di waktu kecil. Nah, teman-teman, anaknya udah gede, sekarang gimana? Minta maaf sama anaknya. Nak, maafin mama ya. Kalau waktu kecil kamu sering mama marah-marahin. Gitu. Paling anaknya gitu. Kenapa sih mama? Mak, kenapa? Mak, jangan ngomong kayak gitu, Mak. Jangan ngomongnya aneh-aneh, Mak. Jadi takut saya. Ntar ngomong kayak gitu lagi anaknya. Seakan-akan kayak Jadi, ya minta maaf sama anaknya. Nggak jadi masalah, nggak apa-apa. Ya. Daripada nanti tua diomel-omelin sama Allah, kan mendingan minta maaf sama anaknya. Ya. Karena, iya betul. Ini beneran. Kamar bayani sogiro. Ya. Sayangi kedua orang tuaku sebagaimana menyayangiku di waktu kecil. Saya berani jamin. Minimal banget. Misalnya nih, anak muslim, anak orang Islam, ya. Misalnya tuh, dia disuruh hafal doa. Dia nggak hafal doa, pasti dia hafal doa itu. Minimal satu doa itu. 2 sih sama Robbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah, wa qina azabannar. Minimal 2 doa itu pasti hafal. 3 sama doa makan. Doa makan. Allahumma barik lana ya. Ya. Ketemu hantu pun gitu, ketemu setan, setan. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar ya. Itu doa yang paling ditakuti sama setan sebenarnya ya. Karena ketika kita baca doa itu setan mikirnya, oh jangan-jangan aku mau dimakan gitu. Nah, jadi teman-teman ya, sekarang energik ya, energik. Bagaimana caranya supaya kita punya energi yang besar? Kita harus punya cinta. Karena dengan cinta, kita bisa melakukan banyak hal. Kita cinta sama pekerjaan kita. Ya Allah. Ada guru yang rela, dia pulang jam 12, dia baru pulang jam 2, jam 3. Kenapa? Karena dia cinta pekerjaannya. Ada karyawan yang digaji cuma sedikit, tapi dia total. Kenapa? Karena dia mencintai pekerjaannya. Ada yang setiap harinya dia bertadarus Al-Quran. Setiap hari dia tilawah, baca Quran sering-sering. Kenapa? Karena dia cinta sama Allah. Dia bersolawat karena dia cinta sama Rasulullah. Dia ikut acara air karena dia cinta sama aku. Gitu. Ya, kalau misalnya nggak suka, nggak sayang, nggak cinta sama aku, nggak bakal teman-teman duduk di sini kan? Gitu ya. Karena di sini kita sama-sama saling menebar cinta, sayang kita gitu. Karena apa? Dengan itu kita punya banyak energi. Kita punya energi yang besar, ya. Semua karena cinta. Itu kalau bahasa lagunya tuh begitu tuh, ya. Langsung dilanjutin nih sama teman-teman biasanya. Jadi teman-teman, ketika kita punya cinta, kita punya energi yang besar. Kita cintai anak-anak kita, ya kita sayang anak-anak kita dengan cara yang sebenar-benarnya sayang, sebenar-benarnya cinta. Supaya apa? Supaya nanti kita tua, Allah akan sayang dan cinta dengan kita dengan sebenar-benarnya cinta. Ya. Pertama tadi harus cerdas, ya. Kaitannya biasanya dengan jempol nih. Bagus, cerdas, ya. Asyik. Sampaikan kecerdasan itu dengan cara yang asyik. Supaya kita bisa asyik, kita harus kreatif. Ya. Supaya kita bisa asyik, kita harus kreatif. Untuk bisa kreatif, kita harus punya energi. Karena ya, energinya ini besar nih untuk kita belajar, untuk kita berkreativitas dan sebagainya, ya. Nah, dengan energi yang besar, jangan sampai kita merasa capek karena kita mengeluarkan energi yang besar. Jangan sampai kita ngerasa lemah, letih, lesu. Kita harus punya cinta. Nah, cinta ini munculnya dari mana? Periang. Periang, senang-senang, bahagia. Karena kalau kita bahagia melakukan sesuatu, nggak bakal kita merasa capek. Betul nggak? Teman-teman bahagia, senang ikut air, ikut APKO Inspirasi Ramadan ini. Maka yang terjadi adalah teman-teman nggak bakal ngantuk. Ya. Karena apa? Karena bahagia, karena senang. Ya. Kalau misalnya teman-teman ngantuk, bisa jadi ya nggak bahagia. Entah karena pembicaranya terlalu serius, gitu ya, atau mungkin terlalu galak. Nah, itu kan nanti nggak bahagia. Kalau nggak bahagia, ngantuk. Kalau nggak bahagia, capek. Kalau nggak bahagia, nggak periang, gitu ya, nggak senang, ya kita jadi males. Ngapa-ngapain aja tuh males, gitu. Jadi, kelingking ini, ya,
Mungkin dia jari yang paling kecil, mungkin dia jari yang paling pendek. Tapi biasanya kelingking ini kayak misalnya gini, anak kecil ketemu anak kecil, bener ya, janji ya, jangan kayak gitu lagi ya. Gitu, ya. Biasa kan gitu, kelingkingnya ketemu kelingking gitu ya. Ya janji ya. Habis itu senang lagi, bahagia lagi, periang lagi gitu ya. Nah, jadi teman-teman ya, ketika kita bahagia, ketika kita senang, ketika kita riang, maka yang terjadi adalah semua bisa kita lakukan dengan nyaman, dengan enak gitu ya. Nah, di sini saya mengajak teman-teman untuk lakukan dengan riang, lakukan dengan senang ya. Lakukan dengan bahagia. Karena apa? Hanya orang yang bahagialah yang dapat dengan mudah membahagiakan orang-orang yang ada di sekitarnya. Hanya orang yang senanglah yang mampu dengan mudah membuat orang-orang yang ada di sekitar itu menjadi lebih senang. Saya punya uang 20.000. Ada pengamen suaranya bagus banget. Saya mau kasih dia 30.000. Bisa gak? Ya bisa. Bisa. Saya minjem uang ke Bunda. Bunda pinjam uang 10.000. Dari Bunda 10.000, dari saya 20.000. Bisa lah saya kasih 30.000 ke pengamennya. Bisa, tapi ribet. Tapi susah. Andaikan saya punya uang 50.000. Wah, saya mau kasih pengamen 30.000. Gampang nggak? Gampang, tinggal kasih aja 50.000-an. Ya. Nanti kembali. Kalau nggak mau kembali, kasih aja 50.000 semuanya. Artinya apa? Kalau kitanya bahagia, kita punya bahagia, kita akan mudah memberikan kebahagiaan. Tapi kalau kitanya sedih, kitanya gelisah, galau, merana, maka yang terjadi adalah kita akan sulit berbagi kebahagiaan. Ya, oleh sebab itu, hanya orang yang bahagialah yang dapat dengan mudah membagi kebahagiaannya kepada orang yang ada di sekitarnya. Kalau orang sedih, gelisah, galau, merana, bisa gak berbagi kebahagiaan? Bisa, tapi susah gitu. Ya, susah. Ya, aku bahagia kok, kamu sama dia nggak apa-apa. Beneran nggak apa-apa, kamu sama dia aja. Bisa, tapi sakit. Sakitnya di mana? Di sini. Ya. Jadi teman-teman, ya, yuk kita bahagia, kita periang, kita senang-senang. Oke? Jadi cerdas, asik, kreatif, energik, periang. Cakep. Salam 5 jari. Nah, makanya teman-teman tuh sering ngelihat kalau saya lagi foto, ya. Kalau saya lagi foto salam 5 jari gitu, ya. Teman-teman lihat misal di Instagram @kilatfoto gitu ya. IG saya Kilat Foto. Kalau di Facebook Handrian bin Amja. Nah, Handrian bin Amja. Saya begitu bangga kepada ayah saya sehingga saya meletakkan nama almarhum ayah saya di nama Facebook saya, ya. Jadi Handrian bin Amja. Nah, jadi teman-teman bisa dilihat di situ ya. Saya sering foto salam 5 jari. Kenapa? Ini mengingatkan saya. Untuk apa? Untuk cerdas, asik, kreatif, energik, periang. Oke? Cerdas, kaitannya dengan jempol, bagus, cakep ya. Asik. Asik ya. Asik ya. Nah, orang biasa kalau marah-marah tuh nunjukin jempol tunjukin, kamu tuh jangan kayak begitu ya. Padahal ke depan sama ke atas itu lebih asik ke atas. Nah, ini telunjuk ini ya, telunjuk ini nih beda posisi, ini beda rasa. Kamu jangan kayak begitu ya. Awas. Kali lagi kamu kayak gitu, awas. Bandingkan dengan aha. Gimana kalau misalnya kita seperti ini? Oh iya, gimana ya? Nah, itu akan lebih asik gitu daripada kita nunjuk-nunjuk orang ya. Biasanya kan kalau kita jadi kepala sekolah atau kita jadi ya leader atau apa, ini kalau begini-begini tuh nggak asik banget gitu. Tapi kalau gimana kalau kita begini? Gimana kalau kita gini? Kayak gini enak deh. Nah, kayak gitu kan lebih asik. Oke? Asik. Kreatif. Ya, kreatif. Ini harus jadi sesuatu yang menonjol. Sesuatu yang kita tunjukkan, kita tonjolkan. Jari tengah itu paling tinggi, jadi kreatif. Ya, harus kita tonjolkan. Jari manis, energik. Apa hubungannya jari manis sama energik? Biasanya cincin kawin, cincin nikah, itu ada di jari manis. Ya, saya nggak pakai cincin bukan berarti saya belum nikah ya. Saya udah nikah, anak saya udah 2. Tapi saya nggak pakai cincin.
Nah, misalnya teman-teman gini, tangannya gini, dari bawah nih, ini harus rapat begini, rapat. Nah, kalau jempol, dia bisa jauhan. Telunjuk, dia bisa jauh. Jari tengah juga bisa jauh. Jari manis, wah susah ternyata. Jari kelingking bisa jauh. Tapi kalau udah jari manis, sejauh-jauhnya jari manis, dia cuma segini doang. Bandingkan dengan yang lain. Kalau yang lain bisa jauh, ya. Tapi kalau jari manis, dia nggak bisa jauh. Ya, ini salah satu filosofi kenapa cincin kawin atau cincin nikah itu ada di jari manis, supaya nggak bisa jauh, ya. Nah, cinta, ya, itu ya seperti itu. Kita nggak bisa jauh-jauh dari apa yang kita cintai, ya. Oleh sebab itu, yuk kita sama-sama saling mencintai karena Allah. Amin ya rabbal alamin. Dan terakhir adalah periang, ya, senang-senang, bahagia. Kemas semuanya dengan cara yang membahagiakan, dengan cara yang menyenangkan. Semoga Allah memberikan kita berbagai macam nikmatnya untuk menjadi guru dan orang tua yang cakep. Oke? Amin ya robbal alamin. Jam menunjukkan jam 6:30 kurang sedikit. Tak terasa ternyata pas banget. Cerdas, asik, kreatif, energik, periang. Semoga ini bisa menginspirasi teman-teman semua. Atau mungkin masih ada sekitar 5-10 menit. Kalau semana mungkin ada yang mau disampaikan dari teman-teman juga boleh, atau mau ditanyakan, silakan. Saya kembalikan lagi ke mana. Sekian dari saya. Terima kasih Bang Rian. Terima kasih Bang Ardian. Cakep. Terima kasih Bang Rian. Oke, coba Bapak Ibu semua tuliskan jangan dari cakep. Cerdas, asik, kreatif, energi. Masih belum tepat nih, cakep. Yang terakhir apa tuh? Periang. Oke, luar biasa ya. Baik, Bapak Ibu sahabat semua, mungkin ada yang ingin bertanya, boleh raise hand. Ternyata sudah banyak yang raise hand. Ya, bentar ya. Bentar. Bunda siapa tuh? Ya. Ada suaranya saya dong tadi tuh. Ini ada 3 nih kalian nih yang udah raise hand. Siapa dulu ya? Silakan satu-satu. Baik, diawali dari ini aja. Sekarang tanggal berapa, Bang Rian? Tanggal 3 ya? Tanggal 3. Ada yang lahir tanggal 3 di antara yang 3 orang. Panjang. Oh, Bunda Titik lahir tanggal 3. Oh, bukan. Siapa tahu ini. Baik ya. Ini aja dulu aja. Siap. Baik ya. Spesial dulu yang paling jauh di antara yang bertiga ini dari Semarang ya. Silahkan. Bunda Titik yang paling jauh ya. Boleh Bunda Titik, boleh nyalakan audionya. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Lesmana. Terima kasih Bang Rian. Materinya cakep. Keren. Iya. Terlepas dari materi semua itu, saya mengapresiasi penyampaian dari Bang Rian itu sistematis, runtut. Terus saya mencoba menganalisa dengan membuat singkatan ya, akronim ya. Akronim itu membuat kita menyampaikan materinya juga ini sebagai jembatan untuk bisa berbicara yang runtut. Saya pengen seperti itu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, Bang Rian, ini kasuistis ya. Di masa PJJ ini, terutama anak saya sendiri, itu setelah sholat subuh itu tidur lagi, Bang Rian. Nah, mungkin ini saya maklumi karena biasanya kalau dulu kan pasti setelah subuh itu ya langsung mandi, langsung sekolah dasi gitu, berangkatnya dasi. Ini masih dalam batas saya maklumi meskipun saya sudah hanya sekedar menasihati, Bang Rian. Sekali, 2 kali, 3 kali dengan cara halus, dengan cara yang sedikit kasih shock terapi, tapi masih sampai detik ini saya belum menemukan formulasi bagaimana agar anak saya itu tidak tidur setelah subuh. Ini kebetulan dua
dua anak saya, yang satu kelas 7, yang satu kelas 11 itu setelah subuhan itu kok tidur, terus baru nanti kalau PJJ baru. Nah ini bagaimana sebagai orang tua yang cakep untuk anak saya biar bisa berubah. Terima kasih Bang Rian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bunda Titik ya. Dengan Bunda Titik, memang salah satu cara untuk kita bisa menyampaikan dengan runtut, saya suka membuat akronim-akronim seperti itu. Nah, bahkan ketika saya ngeci parenting di sekolah-sekolah, itu nama sekolahnya seringkali saya jadikan sebagai materinya. Ya. Jadi misalnya TK Anahel, berarti A-nya apa, N-nya apa, A-nya apa. Itu saya melatih diri saya seperti itu. Sehingga ketika kita terbiasa, maka kita akan nyaman gitu ya. Dan saya sangat merasa nyaman dengan hal seperti itu ya. Semoga kita bisa saling menginspirasi lah dengan teman-teman nanti di sini juga membuat puisi akrostikon gitu. Ya, Ramadan gitu ya. R-nya rasakan diri ini dekat kepada Allah. A-nya ajak semua untuk menjadi pribadi yang lebih baik. M-nya mari kita maksimalkan Ramadan kali ini ya. A-nya lagi, akankah kita bertemu Ramadan yang akan datang? Nah, itu kita buat gitu, panjang seperti itu ya. Jadi, kita akan terbiasa untuk membuat hal-hal seperti itu. Dan itu bisa menjadi sesuatu yang mudah buat kita, insya Allah. Nah, terus yang kedua, bagaimana kalau misalnya tidur lagi? Ini juga sebenarnya terjadi hal yang sama, Bunda. Anak saya juga kadang-kadang ya, bahkan seringkali memang tidur lagi. Nah, kalau misalnya anak kita tidur lagi, ada dua hal memang. Yang tadi pemakluman ya. Pemakluman ini kan karena pembiasaan. Karena pembiasaan. Yang repot itu nanti ketika kembali ke pembiasaan awal, yaitu harus berangkat ke sekolah. Ada yang berubah lagi, ada yang berubah lagi. Nah, untuk menyikapi perubahan-perubahan seperti ini, kalau dari saya pribadi, jujur saya bukan orang tua yang frontal. Gitu ya. Artinya, saya bukan orang tua yang keras. Bukan berarti mendidik anak dengan keras, dengan tegas itu satu hal yang salah, bukan. Saya juga dulu dididik dengan cara yang cukup tegas kalau menurut saya ya. Orang tua saya cukup galak gitu. Tapi masing-masing orang tua itu kan kayak anak. Setiap anak itu kan unik. Oke? Setiap anak itu unik. Begitu pula orang tuanya. Setiap orang tua itu unik. Dan selalu punya cara yang berbeda untuk mendidik gitu. Nah, sekarang dikembalikan lagi ke teman-teman nih. Bagaimana treatment yang pas gitu ya. Nah, kalau misalnya secara agama, memang tidur habis subuh itu kurang bagus, kurang baik. Ya. Makanya kalau bisa sih jangan sering-sering. Kasih pembiasaan-pembiasaan yang baru, kayak misalnya mau tadarus, mau tilawah, atau mungkin kalau misalnya jogging, olahraga gitu ya, supaya lebih bugar, itu juga bisa. Lakukan pendekatan-pendekatan yang mungkin dia suka gitu. Anak saya suka main handphone gitu, suka YouTube misalnya, suka nonton YouTube ya, supaya kejaga gitu, dia nggak ketiduran, ya kadang-kadang dia nonton YouTube, ntar agak siangan temennya datang. Kalau temennya udah datang, ya udah jadi main lagi. Gitu. Ntar siang baru tidur siang gitu. Terus kontrol di malamnya. Malamnya dia tidur jam berapa gitu. Salah satu alasan kenapa habis sahur itu ngantuk, itu kalau tidurnya kemalaman. Biasanya kan kayak gitu. Apalagi anak sekarang bisa chatting, ngegame dan sebagainya gitu ya. Itu juga harus dikontrol. Jadi fokusnya itu bukan hanya kesalahan pada saat tidurnya aja, tapi bagaimana sebelum tidur dan bagaimana setelah tidur, itu yang harus kita lihat juga ya. Itu balik lagi ke C-nya tadi, cerdas, bijak. Jangan sampai kita menghakimi anak kita dengan bilang, "Nak, ayo bangun. Masa habis subuh tidur lagi?" Kalau kita cuma ngomong kayak gitu doang, tanpa kita melihat sebelum dia tidur dan setelah dia tidur, itu namanya kita menghakimi. Jadi sebisa mungkin kita coba cari solusinya dengan melihat dari berbagai sudut. Seperti itu, Bunda. Dan setiap orang tua itu punya cara tersendiri untuk menyikapi hal seperti itu. Tinggal kita cari mana pendekatan yang cocok, mana pendekatan yang kiranya bisa
kita lakukan pada anak-anak kita, seperti itu. Atau bisa juga, mohon maaf, atau bisa juga kita dengan memberikan contoh, ya, memberikan contoh. Karena setiap anak itu akan lebih mudah melakukan apa yang dia lihat daripada apa yang dia dengar. Habis subuh kita ngapain? Kalau habis subuh kita tidur lagi, ya anak akan ngelihat kita seperti itu, dia jadi ikut-ikutan juga, ya. Atau enggak, selain memberikan contoh, ya kayak tadi, tanamkan sugesti-sugesti positif, ya. Ucapkan di telinganya. Bahkan kalau kata Pak Aris Ahmad Jaya, salah satu gelombang alfa itu, ya, adalah pada saat anak itu kan antara tidur nggak tidur, ya. Antara tidur nggak tidur tuh dia itu masukkan sugesti positif, ya. Ayo nak, bangun nak, ayo nak yang sehat nak, ayo olahraga nak, yuk. Kata-kata yang positif seperti itu. Semoga bisa membantu menjawab. Lanjut, Kang Lesmana. Baik, kita lanjut. Kalau tadi paling jauh, sekarang paling dekat dulu ya. Ciamis sama Jakarta, lebih dekat Jakarta dengan Bogor ya. Nanti Bunda Isa yang terakhir ya. Oke, dari Bunda Sri Lestari ya, silakan Bunda. Baik, terima kasih Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gini Bang Rian, tadi Bang Rian kan mengatakan bahwa mendidik anak sesuai dengan zamannya. Nah, yang ingin saya tanyakan di sini begini Kak. Yang tadi Kakak uraikan tentang cakep, saya sedikit paham. Kemudian bagaimana menerapkan, terutama anak-anak sekarang, itu nilai juangnya untuk belajar itu ya kurang. Terutama anak laki-laki. Karena begini, apa yang pernah dialami oleh Kak Rian yang tadi kuliah sambil misalnya mencari uang dengan ngamen, seperti itu ya. Tapi kalau di anak-anak yang zaman sekarang yang saya perhatikan, terutama anak laki-laki, itu pemahamannya itu beda dan sulit gitu Kak saya menerapkannya. Contoh begini, anak didik kami itu kan dari orang-orang tua yang ekonomi elit alias sulit. Jadi gini, dengan kekurangan dana atau biaya, anak-anak ini mereka mencari uang dengan cara ya tadi ngamen. Kalau di sini di Jakarta itu rata-rata mereka mengarak ondel-ondel. Kemudian yang hobi di warnet itu jaga warnet. Nah setelah keasikan dia mendapatkan uang, akhirnya lupa dengan sekolahnya. Dia tidak mau ke sekolah dengan alasan pernah juga kita sampaikan datain ke rumah. Alasannya juga begini, simple, Bu. Saya sekolah kan nanti untuk kerja kan nyari uang juga, gitu. Terus saya bilang gini, iya kamu sebenarnya dapat uang bagus, tapi alangkah baiknya kalau uang itu digunakan untuk sekolah juga. Tapi pemahaman yang memang anak yang zaman sekarang kan beda ya Pak. Istilahnya ini kalian apa? Instan. Jadi inginnya instan. Kemudian daripada mereka ada yang kembali sekolah, ada yang tidak mau, bahkan orang tuanya pun mencari. Yang namanya di Jakarta itu, yang ondel-ondel itu ada sanggar. Saya pernah mendatangi dengan orang tua itu. Apa yang dikerjakan di sanggar itu, kalau zaman saya dulu, yang namanya sanggar, itu di situ ada tempat nari, olah vokal, seperti itu ya. Ternyata di sanggar ondel-ondel itu tidak. Di situ berkumpul beberapa anak, akhirnya melakukan aktivitas yang kurang baik. Tidur, merokok, kadang ada yang minum-minum gitu ya. Saya sangat prihatin dengan hal itu. Nah, di antara mereka yang benar-benar akhirnya tidak mau sekolah, kembali ke sekolah. Terus di antara orang tuanya juga kan gini, ya sudah Bu, saya sudah cari kemana-mana anak gak ada. Dan sanggarnya itu pindah-pindah gitu. Misalnya sanggar ke tempat yang lain gitu, sampai ada yang keluar Bekasi, ya keluar Jakarta, ada di Bekasi. Itu akhirnya anak itu nggak mau pulang ya dengan alasan itu tadi. Setelah anak
anak itu kembali nama yang saya bilang instan. Sekolah apa Pak? Paket. Untuk penyelesaiannya sekolah paket. Nah, akhirnya rata-rata anak yang itu sekolahnya ya sekolah paket gitu. Entah SMP-nya atau SMA-nya. Akhirnya ya seperti itu yang instan itu tadi. Kan atau meyakinkan bahwa anak-anak yang terutamanya anak laki-laki ini yang sulit sekali untuk pemahamannya atau belajar dengan baik bahwa bekerja atau belajar itu bisa dibedakan di usia dia gitu. Itu saja Kak yang saya tanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Sri, ini juga satu hal yang sangat-sangat memprihatinkan ya, sangat-sangat memprihatinkan. Yeah. Jadi bukan hanya di Jakarta saja, di Depok pun sama. Itu salah satu sebabnya kenapa pemerintah Kota Depok ya itu melarang adanya si ondel-ondel itu ya. Jadi kalau di Depok itu sebenarnya dilarang gitu. Mereka kejar-kejaran sama Satpol PP itu, mereka umpet-umpetan gitu. Nah, makanya mereka masuk ke kampung-kampung nih kalau sekarang. Jarang dilihat itu di jalan-jalan besar tuh jarang karena kalau di jalan besar ketangkep, mereka akan ketangkep ya. Nah, terus bagaimana cara pencegahannya atau bagaimana cara kita menyikapinya? Teman-teman, saya salut banget, bangga nih sama Bu Sri yang memperhatikan anak-anak di luar sana sampai seperti itu ya. Terima kasih banyak Bu Sri. Semoga semakin banyak orang-orang seperti Bu Sri dan kita semua terinspirasi untuk yuk kita sama-sama perhatikan. Kenapa? Karena mendidik itu butuh orang sekampung. Bukan cuma tugas guru, bukan cuma tugas orang tua, tapi yang namanya mendidik itu butuh orang sekampung. Ya, yang jadi pertanyaan adalah kalau sampai ada sanggar seperti itu, ya, saya sering banget melihat di depan Indomaret itu anak-anak memang berkumpul, ya. Mungkin itu yang dimaksud ya sanggar yang berpindah-pindah gitu ya. Itu ada yang mengambil keuntungan dari situ, ya. Apa mungkin dia setoran, apa mungkin dia sewa ondel-ondelnya dan sebagainya gitu. Jadi ada yang mengambil keuntungan dari situ. Iya, benar, ya. Sewa. Jadi dari situ si anak merasa bahwa sewanya itu murah, sedangkan dia bisa dapat uang lumayan buat beli rokok, buat beli ini, buat beli itu, ya, apa yang dia inginkan, kan seperti itu. Nah, sekarang yang paling penting buat kita adalah ada dua hal, ya. Kalau misalnya langkah pencegahan, yang pertama langkah pencegahan, yaitu dengan cara jangan sampai itu meluas kepada anak-anak yang lain. Artinya kita jaga yang sudah ada dulu nih. Kita jaga yang sudah terbentuk, jangan sampai itu lepas. Dengan cara apa? Satu, kita berikan pemahaman ke anak-anaknya, mumpung mereka masih bisa kita jaga. Dua, kita berikan pemahaman kepada orang tuanya dalam bentuk parenting, gitu. Jadi seringkali saya bilang sama sekolah-sekolah, ngundang Bang Rian itu gratis, free. Kalau jadwalnya kosong, insya Allah siap berangkat. Ya, kadang-kadang banyak guru-guru, terutama guru TK, Bunda ya, itu berpikir bahwa wah trainer APKO, wah trainer nasional, wah kalau ngundang biayanya berapa nih? Itu banyak banget jadi kendala tuh seperti itu teman-teman. Ya. Jadi saya ngerasa bahwa yang seperti itu, itu saya ngerasa zolim gitu dengan ilmu yang saya miliki sedikit, walaupun hanya sedikit yang saya punya, tapi seharusnya kan saya bisa berbagi gitu. Makanya kalau di Depok tuh saya sering keliling-keliling ya, itu gratis gitu. Untuk memberikan pemahaman. Saya berharap Bunda Sri juga mudah-mudahan bersedia gitu. Yuk kita beri pemahaman ke dua ini nih. Kepada anaknya, kepada orang tuanya. Dalam rangka apa? Pencegahan. Kita jaga apa yang sudah ada. Oke? Nah sekarang penanggulangan. Bagaimana nih dengan yang sudah jadi, sudah kebentuk, mereka sudah lebih nyaman dengan dunianya. Kenapa bisa seperti itu? Karena mereka tidak melihat apa yang terjadi dengan anak-anak yang ada di luar sana, seusia mereka, prestasi yang mereka dapatkan. Oke? Mereka merasa lebih nyaman, mereka lebih senang dengan dunia mereka. Tugas kita adalah bagaimana membuat mereka mengalihkan dunianya, ya,
membuka mata mereka, apa sih yang sebenarnya terjadi kalau misalnya begini, kalau misalnya begitu. Ya, pendekatannya bagaimana? Kalau di UNJ dulu waktu masih ada sekolah kolong namanya, ya, yang di kolong jembatan flyover itu, di kolong jalan tol. Iya, saya pernah ikut Kak Ibu. Nah, itu kan teman-teman UNJ memberikan kayak semacam pendidikan, walaupun non formal Bunda ya. Tapi di situ minimal anak-anak bisa baca, bisa tulis, dikenalkan hal-hal seperti itu. Ya, walaupun yang kembali ke sekolah itu tidak sampai 10%. Sisanya mereka akan tetap merasa nyaman dengan pekerjaan mereka. Ya, yang mau ke sekolah, bahkan teman-teman UNJ itu ada semacam, yuk kita sedekah yuk buat bayarin SPP-nya anak-anak nih, buat beliin buku, buat beliin seragam, beli sepatu segala macam. Itu teman-teman UNJ tuh banyak yang bergerak di situ dulu. Kalau sekarang saya kurang paham juga ya. Kalau dulu karena saya juga gabung di pengamen juga, jadi tahu juga gitu. Nah, itu yang kembali ke sekolah memang nggak banyak. Ya, yang mau sekolah memang nggak banyak. Tapi di situ konkret kita. Untuk apa? Untuk masuk ke dunia mereka, lalu yuk kita berikan gambaran-gambaran. Yuk kita buka mata mereka. Seperti itu. Nah, kalau sekarang gimana? Bisa jadi lewat wadah ini, siapa nih yang mau bergerak? Ada gak? Gitu. Kalau misalnya ada, sanggarnya di mana? Bisa gak kita datengin, lalu kita sosialisasi? Gitu. Ya, kita berikan sedikit pemahaman-pemahaman. Kayak misalnya, ajak buka puasa bersama. Gitu. Ajak berikan mereka ya takjil atau makan buat buka puasa gitu. Walaupun mungkin bukannya seuzon ya, yang puasa di antara mereka paling berapa orang gitu. Atau jangan-jangan nggak ada yang puasa ya. Karena ya beberapa kali saya ngeliat mereka enak aja minum gitu. Ya bukannya mau memaklumi, tapi memang seperti itulah lingkungan di luar sana, bahayanya, seremnya. Nah, hal ini juga bisa kita bawa nih kepada orang tua supaya orang tua bisa lebih mengantisipasi lagi gitu. Nah, penekanannya itu tadi lewat kegiatan-kegiatan parenting gitu. Jadi kalau buat saya jangan kita hanya fokus pada satu masalahnya aja, tapi kita lihat akar masalah itu ada di mana gitu. Nah, akar-akarnya ini yang harus kita sikapi gitu. Akar-akarnya ini yang harus kita coba benahi gitu ya. Salah satu akarnya adalah orang tua, kehidupan di rumah, kehidupan di sekolah, kehidupan lingkungan, itu seperti itu. Gitu. Kadang-kadang dari sekolah PR banyak, tugas banyak gitu ya, bikin anak pusing gitu. Ketika ketemu teman-temannya yang ngondel-ngondel ya, nggak ada tugas, nggak ada PR, hidup bebas gitu kan, dapat duit gitu. Wah, itu sangat-sangat kontras sekali. Merasa nyaman ya, Kak. Nah, sekarang gimana caranya sekolah menjadi tempat yang nyaman, keluarga menjadi tempat yang nyaman gitu. Yuk kita kolaborasi, yuk kita bikin kegiatan-kegiatan gitu ya. Gimana sosialisasinya supaya sekolah itu menjadi sebuah sekolah yang nyaman. Ya, jangan sampai yang namanya merdeka belajar itu hanya menjadi satu buah slogan gitu. Gitu. Yang namanya merdeka belajar itu merupakan sebuah tindakan. Bagaimana caranya supaya anak-anak benar-benar merasa merdeka, guru-gurunya pun merasa merdeka. Kalau misalnya masih acak-acakan, ya mohon maaf, kita belum bisa dikatakan merdeka belajar. Gitu. Merdeka belajar itu bagaimana? Ya, kita tahu kapan ngasih tugas, beban tugasnya seperti apa, metode-metode yang baik untuk membuat satu buah sekolah yang nyaman gitu ya. Dan untuk sekolah, 3 unsur utama yang paling penting, anak, orang tua, guru. Bagaimana 3 ini bisa berkolaborasi, menciptakan satu buah lingkungan yang benar-benar, itu tadi, nyaman. Sehingga anak-anak senang datang ke sekolah. Sehingga anak-anak senang buat di rumah. Sehingga virus-virus dari luar, ya, virus ondel-ondel, virus ngamen, dan sebagainya, itu bisa terpentalkan seperti itu ya. Semoga Bu Sri kita bisa kolaborasi, kita bisa bareng-bareng untuk yuk kita bikin satu kegiatan, yuk kita bikin satu momen, satu event gitu ya, yang mudah-mudahan bisa menginspirasi teman-teman yang lain untuk membuat kegiatan serupa, baik itu pencegahan ataupun penanggulangan seperti itu. Amin ya Rabbal Alamin. Dan yang paling utama satu, kita doa bareng-bareng semoga anak-anak itu diberikan hidayah
diberikan jalan yang lurus, dipermudah untuk mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Amin. Kita semuanya Allah. Ya, lanjut. Amin. Terima kasih Kak Rian. Sama-sama Bu Sri. Ya, ini ada Bunda Isah ya, dari tadi beliau sudah raise hand. Ya, Silakan Bunda Isah. mungkin ya dari Bunda Ita, boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Jelas warahmatullahi wabarakatuh. Soalnya nggak putus nih. Jelas Suaranya pun agak kencangan. Oh ya. Baik, yang pertama terima kasih, luar biasa, keren banget, cakep banget pokoknya ini. Ini yang membuat saya hampir setiap hari ikut di air. Nah ini kedengaran Kang? Ya, oke. Itu sehingga ini menginspirasi sekali apa yang disampaikan oleh Bang Rian dari runut, apa yang tadi disampaikan Bunda Titik juga itu hampir sama permasalahannya. Seperti itu. Awalnya dulu waktu saya tahun yang lalu lah ya, Ramadan yang lalu atau Ramadan kemarin hampir juga seperti itu. Alhamdulillah dengan adanya program air ini yang membuat saya mungkin bangkit. Alhamdulillah, mudah-mudahan ini berlanjut setelah Ramadan ini. Nah, ini juga terjadi sama di keluarga seperti itu. Tapi alhamdulillah saya bisa untuk itu. Bahkan kemarin sampai sehari saya nggak ikut karena ini. Nah, tadi yang disampaikan oleh Bang Rian tentang cerdas itu. Karena untuk menjadi cerdas, smart itu phone berarti cerdas, berarti kita harus lebih cerdas yang memakai phone tersebut. Nah, itu yang terjadi pada diri saya, menyentol sekali, bukan menyentil lagi, menyentol. Karena saking banyaknya hal-hal yang disampaikan Bang Rian itu terkena gitu pada diri saya. Sampai hari ini, bahkan saya belum bisa memakai WA saya memakai punya suami, karena memang itu yang mungkin belum bisa sampai hari ini. Sehingga untuk mengembalikan WA di-hack orang seperti itu mungkin, nah itu yang belum cerdasnya di situ mungkin gitu. Terus tadi yang disampaikan Bunda Sri juga sama, di anak-anak kita juga ada, hanya berbeda masalahnya. Kalau di Bunda Sri itu dengan ondel-ondelnya, kalau di Lakbok itu karena memang sawah banyak yang gacong, tau nggak Bang Rian gacong? Itu belum tahu. Apa kalau semuanya kayaknya nggak tahu deh untuk gacong. Apa ya, bawon kalau di sini juga namanya. Jadi buruh tani ya. Itu juga alasan anak-anak juga ada yang seperti itu Kang. Sehingga untuk karena kebutuhan kan lebih baik ya, saya butuh mumpung lagi panen katanya. Seperti itu juga terjadi. Tapi insya Allah bisa diatasi. Hanya itu kadang sering terjadi di daerah Lakbuk seperti itu. Bahkan ketika home visit, ya saya nggak punya uang, mending sekolah kan nggak dapat uang, katanya seperti itu. Sehingga itu terjadi pada anak-anak yang memang membutuhkan itu. Gitu. Terus selanjutnya, bagaimana sih? Makanya ketika Bang Rian menyampaikan tentang Kinmaster itu, waduh banyak sekali yang kekurangan waktu itu, kalau nggak salah akan membuka itu ya Kang ya, kalau nggak salah di SOAF, kan kebetulan saya ikut juga SOAF yang level 1 yang sekarang gitu. Jadi itu untuk menjadi orang cerdas, menjadi asyik, itu memang perlu latihan dan betul-betul menjadikan sebuah inspirasi ini terutama air. Dan terima kasih semuanya untuk APKO, betul-betul membawa saya ada, walaupun sedikit ada perubahan, walaupun saya belum bisa semaksimal mungkin, masih banyak kekurangan, masih banyak hal yang memang harus saya pelajari, banyak hal yang harus saya latih, banyak hal harus ada pelatihan sabar, pelatihan mengelola emosi, apa yang disampaikan Kak Lesmana tentang mengeluarkan emosi yang seperti itu banyak sekali pokoknya. Terima kasih sekali untuk APKO, sehingga
ada hal-hal yang ingin saya perbuat, apalagi nanti ketika mau dimulai sekolah tatap muka, insya Allah mudah-mudahan doa bersama, mudah-mudahan itu terjadi. Karena selama ini ketika PJJ yang sekarang banyak anak-anak yang memang tidak mengikuti. Karena mungkin ketidaktertarikan atau mungkin kebosanan atau hal yang lain yang memang dirasakan oleh anak-anak kita. Nah itu juga jadi merupakan problem, atau mungkin ketika nanti tatap muka karena sudah pembiasaan-pembiasaan setelah subuh tidur, atau mungkin yang karena kemalaman dengan gadgetnya, sehingga nanti pada saat tatap muka itu juga merupakan hal yang harus disiapkan. Nah itu bagaimana Kang seperti itu? Itu saja mungkin yang saya sampaikan, mohon maaf. Terima kasih semuanya, jazakallah khairan. Semoga sehat semuanya. Aku selalu terus semangat untuk menginspirasi orang-orang yang ada di sekitar, terutama kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbil alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini juga luar biasa. Saya selalu salut, bangga, bersyukur bertemu orang-orang seperti Bunda Isa ya, yang memang mudah-mudahan sangat semangat, masih semangat untuk belajar dan terus belajar ya. Sebagai seorang guru tentunya ya kita harus belajar ya untuk kita terus mengajar. Kalau kita berhenti belajar, lebih baik berhenti mengajar. Kenapa? Karena yang namanya ilmu, yang namanya teknologi itu selalu berkembang. Nanti kalau kita yang nggak belajar, kita akan terlindas. Oleh sebab itu, pelan-pelan dipelajari ya. Ada suami, ada anak, ada teman-teman yang mudah-mudahan bisa sama-sama saling bantu, saling support. Saran saya, perbanyak ikut komunitas, perbanyak bertanya ya. Jangan sampai ada istilah malu bertanya, sesat di jalan, kebanyakan nanya, malu-maluin. Ya. Justru kebanyakan nanya bukan malu-maluin. Ya. Akan, kalau kebanyakan nanya itu, apa ya, kalau kitanya merasa bahwa kita malu-maluin, yang ada nanti kita nggak bisa dapat jawaban dan ya udah, dadah gitu. Oleh sebab itu, sama-sama kita belajar, sama-sama kita diskusi. Ada yang banyak tanya, itu satu hal yang wajar. Kenapa? Karena banyak nggak taunya. Oke, jadi jangan sampai kita berpikir bahwa kebanyakan nanya malu-maluin. Ya, jadi ikut banyak komunitas, ikut banyak nanya, ikut banyak diskusi. Insya Allah Bunda dari doa-doa dan dari support teman-teman akan naik terus levelnya. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, kalau misalnya memang kita sudah siap untuk menyambut sekolah tatap muka, itu kitanya. Bagaimana kita menyiapkan anak-anaknya. Bagaimana kita menyiapkan orang tuanya. Jadi kita nggak boleh egois. Ya. Kita jangan egois. Untuk sekolah, yuk siapkan anak-anaknya. Yuk siapkan orang tuanya. Dengan cara apa? Misal, anak-anaknya mulai diberikan tugas pagi, kayak misalnya nih, membantu menyapu di pagi hari, atau enggak membantu kegiatan pagi bersama orang tua, seminggu 2 kali atau seminggu 3 kali, berikan tugas-tugas seperti itu. Untuk apa? Pembiasaan sedikit demi sedikit, ya. Jadi anak terbiasa, orang tua juga seneng, gitu. Jadi tugasnya bukan hanya tugas yang formal aja, gitu, tapi tugas non formal seperti itu untuk apa? Untuk pembiasaan supaya nanti nggak kaget, ya. Yang kedua, bisa jadi siapkan juga orang tuanya, ya. Bagaimana memberikan pemahaman kepada orang tua bahwa sebentar lagi kita akan menyambut belajar tatap muka, ya. Selain persiapan, kita juga butuh doa dari orang tua. Misalnya dengan gelaran doa bersama, gitu. Jadi ajak orang tua untuk doa bersama, ya, baik itu online ataupun tatap muka. Misalnya orang tuanya datang ke sekolah, ya, kegiatan parenting, tapi diisinya dengan doa bersama dan memberikan tips-tips bagaimana caranya supaya anak itu mau dan bisa untuk bangun pagi, ya, misalnya dengan cara
memperhatikan malamnya, dengan cara memperhatikan kebiasaannya, dengan sugesti-sugesti positif seperti tadi, setiap kata adalah doa, ya kayak gitu-gitu. Ya. Tanamkan kepada orang tua bagaimana cara ngedidik anaknya, gitu ya, dengan cara yang baik, ya. Karena Robayani Sogiro, misalnya seperti itu. Berikan itu kepada orang tua supaya orang tua pun siap, gitu. Jadi bukan cuma kita doang yang siap, anak-anak siap, orang tua juga siap. Kita siapkan semuanya karena mendidik itu bukan cuma tugas guru, bukan cuma tugas orang tua. Mendidik itu butuh orang sekampung. Bahkan security pun, bahkan tukang ojek pun, ya, itu bagian dari lingkungan pendidikan yang harus kita setting, ya. Kenapa anak SD, anak SMP itu banyak yang ngerokok? Karena mereka melihat security ngerokok masih sehat-sehat aja, kuat-kuat aja, ya. Tukang ojek ngerokok itu sehat-sehat aja, mereka bisa bekerja aja, biasa aja. Itu yang mereka lihat. Ya. Bahkan teman-temannya ngerokok, anak SMP lain pada ngerokok, itu biasa-biasa aja. Ketika mereka melihat itu, mereka akan lebih mudah melakukan apa yang mereka lihat daripada apa yang mereka dengar. Ya. Nah, ini menjadi tugas kita untuk membentuk satu buah lingkungan pendidikan yang memang kita siapkan untuk generasi mendatang. Ya. Jadi mendidik itu butuh orang sekampung. Bukan cuma guru, bukan cuma orang tua. Semoga kita semua bisa. Amin ya robbal alamin. Amin. Ya, alhamdulillah kalau semana ya. Alhamdulillah. Baik. Pak Rian, ada satu lagi gimana? Masih boleh atau? Boleh deh, nggak apa-apa. Mumpung saya lagi kosong hari ini. Ya, baik. Saya ngedongeng. Satu lagi ya, silakan Pak Marsono. Siap. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Luar biasa, terima kasih Bang Rian, Bang Lesmana. Ya, luar biasa ilmunya. Saya ingin cerita saja, mungkin berbagi untuk Bapak Ibu sekalian. Saya tinggal di Jakarta, sama ya Bu Sri ya. Sama-sama Pak. Ya, posisi saya di Kelurahan Tanah Tinggi, Kecamatan Johar Baru. Bisa dikatakan kelurahan paling padat di dunia. Paling rapat, padat gitu. Alhamdulillah kami juga aktivis sekolah, di mertua kebetulan juga guru, kakak guru gitu kan, keluarga pendidikan lah gitu ya. Pada awalnya melihat di lingkungan sekitar kami juga prihatin karena anak-anak itu sehari-hari kerjanya juga nongkrong gitu kan, bahkan kadang-kadang itu sampai tengah malam, larut malam gitu kan, sampai jam 1, jam 2, luar biasa gimana ceritanya anak-anak kok. Masih anak-anak kecil-kecil dan ABG gitu Bunda ya. Akhirnya ya kami rembukan anak keluarga, kita ada teras rumah yang nggak terlalu besar. Kita sepakat ya udah kita bergerak. Apa yang bisa kita lakukan menjadi konektor kebaikan seperti yang diajarkan oleh guru kita Pak Aris Ahmad Jaya. Akhirnya kita mulai untuk menawarkan kepada anak-anak, Dek, kamu sudah bisa ngaji belum? Belum. Mau ngaji sama saya enggak? Nanti saya ajarin ngaji. Kalau kamu mau ngaji, nanti saya kasih uang saku buat tambahan sekolah gitu, buat ongkos belajar lah pergi ke sekolah. Ceritanya seperti itu awalnya. Ternyata mendapat sambutan dari anak-anak, mungkin terkumpul sekitar 15 orang awalnya seperti itu. Dan kami hubungkan dengan rekan-rekan yang kerja di perkantoran. Ini ada masalah seperti ini, kita mau berbagi, saya bisa ngajarin anak-anak untuk ngaji, baca Iqra, bimbingan baca Quran, kan begitu kan. Bisa nggak teman-teman bantu ngasih uang saku anak-anak ini, ada 15 orang nih, ada campuran tapi ada yang SD, ada yang SMP, ada yang SMA begitu kan. Akhirnya dia sepakat teman-temannya di perkantoran itu akan support. Di support, berjalanlah program tersebut. Yang generasi awal itu alhamdulillah, maaf, di antara mereka ada yang sudah selesai SMA, akhirnya bisa lanjut kuliah lagi, sebagian bekerja gitu kan, luar biasa.
Dan dari situlah kemudian komunitas kami ini berkembang terus. Sekarang ini sudah terkumpul hampir 150 anak yang belajar mengaji di rumah gitu kan. Jadi yang awalnya pakai teras akhirnya ruang tamu dipakai juga, sampai dapur pun dipakai juga penuh. Nah, karena kondisi rumah sudah penuh, alhamdulillah di tetangga kami nggak terlalu jauh ya, Bang Rian ya, itu membangun rumah, dia bikin 3 kapling, akhirnya yang 2 diserahkan ke kami. Nah, saat ini yang 2 ini pakai saja buat anak-anak ngaji, gitu. Tidak usah bayar, nggak usah kontrak, pakai saja, paling nanti terkait dengan listrik bayar aja uang listrik. Alhamdulillah. Dan belum lama ini Bang Rian, di depan rumah kami ini ada rumah 2 lantai, yang lantai 2 itu kan biasanya dikontrakkan, ada 3 kamar, akhirnya dibikin plong gitu, dibikin los, dan juga diserahkan ke kami untuk dipakai buat pengajian, bimbing baca Quran. Nah ini ya luar biasa, akhirnya kami nggak bisa sendirian gitu ya, dan butuh teman-teman yang bisa ngajar, dan berkumpul sampai sekarang mungkin ada sekitar 10 orang yang membantu kami untuk mengajarkan ngaji. Ya akhirnya resmi kita bikin Taman Pendidikan Al-Quran gitu, mulai dari situ. Setelah kita bikin ada acara buka puasa bersama, latihan nasyid, kemudian juga kita panggil ini kan acara-acara nanti diisi dengan dongeng, termasuk kegiatan buat orang tuanya, begitu. Alhamdulillah itulah yang bisa kami lakukan untuk berbagi, terus bergerak ya, ilmu yang sudah kami dapat dari sekolah kami, kemudian ketika belajar dengan Apo ini, insya Allah semakin menambah bekal buat kami untuk berbagi, dan kami sudah punya azam ya, insya Allah dengan kami bikin lembaga yang namanya TPQ atau Pendidikan Quran, akhirnya kami juga terkumpul dengan TPQ yang ada di kelurahan, kecamatan, bahkan sampai tingkat kota gitu kan, kenal dengan teman-teman semuanya, dan insya Allah kami juga mau berbagi kepada teman-teman yang punya TPQ ini untuk bersama-sama tumbuh berkembang peduli kepada masyarakat kami, insya Allah. Demikian, semoga bisa menjadi inspirasi. Nanti Bu Sri bisa sama-sama, Bu, kami sama-sama di Jakarta ya. Nanti mudah-mudahan bisa silaturahim untuk saling menguatkan antara satu dengan yang lain. Terima kasih Bang Rian, Bang Osman. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nih, artinya suatu saat juga saya harus mampir nih ke tempat Pak Marsono ya. Alhamdulillah, amin, mudah-mudahan. Ya, nanti berkabar aja Pak. Insya Allah suatu saat ini saya harus nih ke sana nih ya. Nanti kita ajak Bu Sri juga gitu ya. Reuniannya bukan hanya di Zoom aja gitu, bukan hanya betul. Kalau sudah offline nanti bisa reunian. Nah, kita nanti mudah-mudahan bisa reunian dari pemerhatiannya, dan semoga inspirasi seperti ini ya. Kalau kata Agim kan dimulai dari yang kecil, dimulai dari sekarang, dimulai saat ini juga ya. Pak Marson ini tindakannya luar biasa ya. Dari satu yang kecil yang cuma 15 orang, tapi ternyata sekarang bisa luar biasa banyak gitu ya. Dari sekarang gitu ya. Artinya selagi kita ada kesempatan, kenapa tidak kita lakukan ya? Juga gitu. Dan mudah-mudahan kita semua diberikan kesempatan untuk bisa mengubah ya, mulai dari diri kita, dari orang-orang yang ada di sekitar kita, dan sehingga kita bisa membuat satu buah perubahan besar pada dunia ini. Amin ya rabbal alamin. Amin. Karena kan kita tahu nih ya Pak Marsono ya, murid-murid atau anak-anak yang kita ajak untuk berkebaikan, mereka jadi apa besarnya nanti kita nggak pernah tahu. Tapi yang kita tahu adalah ketika pondasinya kita kuatkan, ketika pondasinya kita buat karakter akhlak mulia, insya Allah ketika mereka dewasa nanti, mereka jadi anak yang bermanfaat, berguna bagi agama, nusa, dan bangsa. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Ya, terima kasih banyak Pak Marsono. Amin. Ya, baik. Aku dong, banyak banget yang bagus banget. Kalau mana saya sih nurut sama Kales mana aja kalau saya. Karena Pak bosnya, karena jenderalnya Kales mana sekarang. Kales mananya kemana nih Kales mananya?
Kalau mana kemana ya? Bunda Siti silakan sambil nunggu kalau mana mungkin. Oh ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kalian atas waktunya. Ini sebetulnya banyak banget yang harus saya tanyakan. Yang pertama adalah yang tadi Bunda Titi. Kalau Bunda Titi mungkin tadi atau yang Bunda Sri dan semuanya itu kalau anak-anak main gadget itu tidak tahu waktu. Itu kalau masih anak-anak itu mungkin nggak jadi masalah. Tapi kalau yang dewasa itu seperti apa solusinya kalian? Terus yang kedua adalah mendidik itu bukan hajat anak didik saja, tapi untuk orang sekampung. Berarti dalam hal ini guru, sekolah, orang tua, dan bagaimana solusinya itu untuk kita mengetuk pintu hati lingkungan, paling tidak Pak RT tuh. Jadi lingkungan kita bisa kita baca kalau ada hal-hal yang negatif, kita bisa bergerak semua. Paling tidak satu RW lah, kalau tidak satu RT seperti Pak Marsono tadi. Nah, caranya itu Mas Rian atau Pak Marsono, langkah-langkahnya itu saya minta tuh seperti apa. Karena ini menarik sekali. Terus ada lagi anak-anak nih yang kalau BDR ini belajar jarak jauh ini HP-nya mati, tapi setelah HP-nya mati itu mereka tidak ada semangat. Kan kita tidak boleh datang ke rumah juga Mas Rian. Terus mereka tidak ada upaya untuk memperbaiki itu sampai 5 kali pertemuan tidak hadir. Ini bukan perwalian saya, tapi perwalian guru yang lain. Alhamdulillah perwalian saya sih aman-aman, semua BDR dengan lancar, ya penuh kata kalian tadi, penuh kasih sayang tadi udah. Mungkin nggak banyak yang cakep itu udah saya terapkan ke mereka, penuh kasih sayang ke mereka, insya Allah. Itu gimana tuh solusinya tuh anak satu itu kayaknya udah dipanggil ke wali kelasnya bukan, bagaimana ya ini seperti ini solusinya. Kok dia harus panggil melalui BK, kalau BK nggak mempan juga coba wakil kesiswaan saya bilang, tapi sampai saat ini belum, maksudnya jangan sampai putus tuh anak-anak di situ tadi. Lalu untuk menyusun itu kalian meruntut itu kata-kata yang runtut itu sampai bisa menyusun itu seperti Ramadan ini R-nya begini segala macam itu diketemukan di mana ilmunya. Tadi kalian ada sedikit lagi nih, banyak banget nih kalian kalau saya ketemu mungkin aduh tuntas banget nih saya. Itu ada Bapak menyematkan Facebook Bapak itu dengan almarhum ayahnya. Di RT kita atau di lingkungan kita, kalau kita berdoa ada hadiatuna ila hadaroti, sepertinya khususan summa ila arwahi bin. Kalau buat perempuan itu kok mereka disebutnya bin, tapi Kak Rian tadi kalau untuk Bapak bin, Rian bin. Jadi sebetulnya kalau kita mengirimkan doa arwah ini sebetulnya keluar dari jalur. Untuk mengirimkan doa arwah itu sebaiknya untuk ayah itu bin, untuk ibu itu binti. Mana yang betul Kak Rian? Saya masih agak bingung. Mereka kadang-kadang untuk ibu itu bin, untuk ayah itu binti gitu loh. Itu saja mungkin kalian panjang lebar. Terima kasih atas waktunya. Bibarokah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini luar biasa Bunda. Ini kalau kita bahas 4 pertanyaan bisa nambah 1 jam lagi nih Bunda. Gimana nih? Ya, saya coba bahas singkat aja Bang Rian. Waktu kita buat silaturahim lagi ya. Mudah-mudahan nanti silaturahim dan kita bisa secara tatap muka lebih asik lagi sebenarnya, lebih nyaman lagi. Untuk yang pertama, bagaimana kalau misalnya anak itu sudah dewasa dan itu malah ngegame, malah menghabiskan waktunya untuk hal-hal yang kurang bermanfaat, misalnya seperti itu. Justru kalau untuk yang dewasa sebenarnya kita hanya cukup dekatkan saja dia dengan lingkungan yang memang bisa mengajaknya. Karena kalau udah dewasa kan faktor lingkungan yang sangat mempengaruhi. Kalau dia ada di lingkungan gamers, maka selamanya dia akan menjadi seorang gamers. Dia ada di lingkungan orang yang suka berorganisasi, maka dia akan terbawa ikut berorganisasi. Jadi dekatkan dia kepada lingkungan yang lebih baik. Nah, yang jadi PR-nya adalah
bagaimana caranya, kayak misalnya nih, apakah di situ ada Karang Taruna, apakah di situ ada organisasi keremajaan, ya. Ya, kalau misalnya dari biasanya kalau ada beberapa partai gitu ya, bahkan dia punya organisasi remaja, itu bisa diberdayakan sebenarnya ya, walaupun tujuannya lebih ke partai gitu ya, tapi banyak juga kok yang memang partai-partai mereka concern di bidang pendidikan anak dan remaja gitu. Sekarang ini udah banyak, cukup banyak, karena buat mereka itu merupakan pendulangan suara buat mereka. Tapi kalau buat kita ambil positifnya, itu juga dalam rangka bagaimana menyemangati anak-anak muda sekarang ya. Nanti bisa dikolaborasikan lah seperti itu. Jadi kalau misalnya memang sudah agak besar, dekatkan dia dengan lingkungan yang memang lebih baik ya. Kalau dia kita biarkan yang ada, ya dia akan hanyut di lingkungan yang ada itu. Jadi dekatkan dia kepada lingkungan yang lebih baik. Minta tolongnya ke siapa? Minta tolongnya bisa ke Karang Taruna atau mungkin ke ya tadi organisasi-organisasi atau komunitas-komunitas keremajaan ya. Dekatkan dia kepada itu. Terus langkah konkretnya tadi Pak Marsono menurut saya udah sangat-sangat konkret gitu. Dari yang kecil aja ya. Kita kumpulin anak-anak ya. Lalu kita kasih uang saku, kita ajak orang-orang untuk yuk kita sedekah, yuk kita gitu. Tapi itu udah ada langkah konkretnya gitu. Bang, saya ya Allah Bang, ya gimana ya, saya buat mohon maaf, kadang-kadang ada orang yang berkata buat saya sendiri aja ini agak susah gitu. Oke, berarti kan orang yang mau diajak bekerja gitu. Untuk memulai gitu. Kadang-kadang memulainya ini kadang sulit gitu. Pak Marsono pun saya rasa ini butuh pengorbanan yang luar biasa untuk memulai, walaupun hanya 15 orang waktu itu ya. Tapi pengorbanan itu ternyata Allah bayar dengan hal yang luar biasa gitu. Dan semoga menjadi jariah buat kita semua. Sehingga apa? Kita bisa memulai gitu. Saya pun memulainya sulit ya. Teman-teman percaya apa enggak? Kadang-kadang nih, kalau misalnya seorang instruktur, seorang trainer, mohon maaf, kalau itu udah menjadi satu buah profesi, itu menjadi satu buah pekerjaan, andaikan pulang nggak bawa uang, kalian ngisi di mana gitu, tapi ternyata gratis. Ngisi acara di mana, tapi ternyata, mohon maaf, dibayarnya cuma 100.000, cuma 200.000, ya. Sedangkan dia seorang lelaki, dia seorang kepala keluarga, di mana dia harus mencari nafkah, ya. Kadang-kadang kan seperti itu. Tapi ternyata Allah itu mengatur rezeki setiap ciptaannya. Bahkan cicak yang cuma bisa nempel di dinding, dia bisa makan nyamuk, dia bisa makan serangga-serangga yang bisa terbang-terbangan. Kan membahasakannya seperti itu. Sekarang tinggal bagaimana kita bisa memberikan yang terbaik. Ya, saya berani bilang kepada teman-teman, saya datang gratis. Kenapa? Saya datang gratis, saya berikan yang terbaik. Suatu saat Allah akan kasih yang terbaik, tapi mungkin bukan lewat situ, lewat pintu-pintunya yang lain, gitu. Yeah. Itu kepada diri kita dulu. Ya, kalau lewat APKO mungkin akan ditanya tarifnya berapa, gitu. Jadi itu sebagai satu buah ya yang resminya lah gitu ya. Tapi teman-teman APKO pun saya udah bilang, saya bilang ke Bunda Lili, saya bilang ke Pak Aris, gitu. Andaikan ada teman-teman yang memang, yang mohon maaf dari segi keuangan lembaga yang mungkin kurang, yang nggak jadi masalah, tinggal ngomong aja gitu. APKO pun insya Allah ada kegiatan amalnya kok. APKO pun ada kegiatan-kegiatan yang sedekahnya kok gitu. Jadi nggak semuanya dianggapnya komersil seperti itu teman-teman ya. Jadi itu yang kedua, konkretnya paksakan diri kita dulu. Paksakan. Saya nyebutnya paksakan karena memang mau nggak mau kan seperti itu ya. Anak HP-nya mati, ini yang ketiga. Kalau misalnya HP-nya mati terus dia nggak mau lanjut lagi gitu kan, HP-nya rusak atau ya seperti itulah ya. Itu tadi peran serta orang tua. Kalau dia nggak bisa disentuh secara fisik gitu ya, dia nggak bisa disentuh, didekati secara fisik, dekati dia secara mental dan secara doa gitu ya. Bunda udah merasa bahwa setiap usaha sudah maksimal dilakukan ya. Itu kan usaha. Sekarang doanya siapa aja yang berdoa, guru-gurunya semuanya ajak doain, sebut namanya gitu ya, si A bin si B misalnya kayak begitu ya, sebut namanya dalam doa. Andaikan ada guru yang kesel banget sama tuh anak,
ikut suruh bantu doakan juga. Orang tuanya juga suruh bantu doa ya. Karena saya nggak berani bilang begini gitu. Dan apalagi tadi Bunda udah bilang udah sampai ke levelnya itu bukan cuma guru BK, sampai ke siswaannya pun udah turun tangan gitu. Cuma susah. Ya mau nggak mau ya harus campur tangannya Allah gitu. Ya, doanya kuatkan lagi lah. Ajak semuanya buat berdoa. Kalau bisa teman-temannya hubungin ya. Buat apa? Buat ngedoain gitu. Siapa tahu di antara doa teman-temannya itu ada yang makbul, insya Allah seperti itu. Nah, terakhir dapat pelatihannya dari mana, Bang? Kalau saya pribadi, ya saya dulu sekolah senang pelajaran bahasa Indonesia. Saya kuliah jurusan pendidikan bahasa dan sastra Indonesia. Jadi ya saya dapatnya dari situ. Tinggal saya kembangkan aja. Lalu dilatih. Kan kita bisa karena kita biasa. Kirinya pis, kanannya tembak. Nah, ganti-ganti seperti ini. Kenapa saya bisa? Karena saya biasa. Nah, sekarang teman-teman ya, teman-teman tinggal membiasakan diri aja, berlatih dari sekarang. Gitu. Jadi buat aja dari namanya sendiri, misalnya gitu. Misalnya Rian, R, rasanya aku cukup tampan, misalnya gitu. I, nah kan berlatih kan sedikit-sedikit gitu. Jadi dari hal-hal yang sederhana aja, jangan yang sulit-sulit gitu. Yang penting kebentuk satu baris, satu kalimat gitu. I, ingin rasanya makan, tapi kan puasa gitu. A, ayo kita siap-siap ke kantor. N, niatnya ke kantor, tapi kok masih pengen sama air. Nah, misalnya kayak gitu. Jangan jadi beban, ya. Tapi buat itu jadi sesuatu yang menyenangkan. P, periang, ya kan? Ketika senang melakukan sesuatu, terutama sesuatu yang bermanfaat, insya Allah itu akan berbalik kepada kita menjadi sesuatu yang bermanfaat pula buat diri kita ataupun orang-orang yang ada di sekitar kita. Amin ya rabbal alamin. Itu jawaban singkatnya. Jadi panjang kan? Mudah-mudahan nanti ketemu lagi ya Bunda ya. Yang bin itu loh, Om Rian. Bin. Buat ayah ada hadiah Sumaila arwahi bin apa binti kalau laki-laki. Oke, kalau saya sih nangkepnya bin. Karena saya lihat di makam, di kuburan, tulisannya bin. Oh iya, saya juga bin, tapi di lingkungan kadang-kadang binti disebutnya. Oh ya udah, terima kasih banyak, alhamdulillah. Binti itu untuk perempuan. Ya betul. Betul. Binti untuk perempuan, ya, untuk laki-laki. Iya, oke deh, ya makasih Abko udah ngasih tuh. Tulisan-tulisan seperti itu, ya. Bang Rian, terima kasih atas ilmunya. Mohon. Mana? Silakan kalau semana. Iya, Bang Rian, terima kasih atas ilmunya juga ke Mubahair. Mohon keikhlasan terakhir untuk pimpin doa, Bang Rian. Masya Allah. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sama-sama tundukkan kepala, tundukkan hati kita berdoa. Semoga Allah memberikan yang terbaik untuk kita semuanya, memberikan keturunan-keturunan yang soleh, yang solehah, menjadikan kita nanti sebagai penghuni surga atas apa yang kita lakukan kepada semua yang ada di sekitar kita. Kuliniatan solihah al-fatihah. Kemarin. Amin. Ya. Terima kasih banyak. Ya, karena ihdinas siratal kami mantasya wa tu'izzu man tasya wa tuzillu man tasya bi yadikal khair innaka ala kulli shay'in qadir tulijul laila fi nahari wa tulijul nahara fil lail al-mayyiti wa tusijul mayyita min al-hayy wa tarzuqu man tasya Allahumma innaka ta'lamu anna hazihil qulub qad ijtamat ala muhabbatik wa taqat ala ta'atik wa tawahadat ala damatik wa ta'ahadat ala nusrati syarikatik wa wasikal marabitataha wa diya subulaha wa amlaha binurika lazi la yahdu fa'idil imani bi wa jamili tawakkul alaik wa ayya bi ma'rifatik wa fi sabilik innaka ni'mal maula wa ni'man nasir Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'fi wa'fu anhu Allahumma wa'fi wa'fu anha Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'fi wa'fu anhum ya Allah ya Allah Rabbi ighfirli wa li walidayya atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar Allahumma
Alhamdulillah. Amin. Alhamdulillah. Ingat, yuk kita jadi orang tua sekaligus dulu ya. Cakep. Kreatif, energi, periang. Amin ya Rabbal alamin. Amin ya Rabbal alamin. Alamin. Baik Bang Rian, terima kasih atas ilmunya. Jazakumullah khair. Kita tutup acara ini Bapak dan Ibu semua dengan baca hamdalah. Alhamdulillah. Doa menutup majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Rian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair. Si Bang Rian, terima kasih Kang Adi. Mohon pamit. Lestari, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Depan Pak, lebaran Pak. Rian. Ya. Bang Rian. Masya Allah. Selamat beraktivitas. Terima kasih. Ya. Maaf, kan harus foto. Ya Allah, saking asiknya. Mohon izin ya Bapak dan Ibu semua ya. Ya, Sama-sama Kak Lesmana. Mangga Sadayana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.